Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Anissa Salihah, mahasiswi dari jurusan Psikologi angkatan 2022. Di sini saya sebagai pewawancara dan di sebelah saya sudah ada salah seorang narasumber yang akan saya wawancara. Di sini oleh karena itu saya mengundang Kak Mila. Halo Kak Mila. Halo. Ya, Kak Mila adalah seorang mahasiswi Prodi BK angkatan 2020 dan di sela kesibukannya sebagai mahasiswi beliau juga aktif dalam UKM Peduli Kemanusiaan dan melakukan bisnis jualan makanan yaitu cireng. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin Kak Mila bisa memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Neng Mila Mirnawati. Saya berasal dari Kota Bandung. Saat ini saya sedang duduk di semester 6 Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2020 di Universitas Negeri Surabaya. Selain sebagai mahasiswa, saya juga aktif di organisasi, salah satunya di UKM Peduli Kemanusiaan. Selain itu, saya juga sedang mengembangkan bisnis yang saya dirikan sendiri semenjak 7 bulan yang lalu, yaitu dalam bidang makanan bernama Cireng Isi Cemils. Boleh di follow IG-nya ya di Cemal Cemil by Meals _ Baik Kak Mila, kita mulai ya. Boleh cerita mengenai usaha Kak Mila ini, mulai dari namanya mungkin atau pertama kali berdiri itu kapan? Oke, sebelumnya nama dari bisnis saya sendiri yaitu Cireng Isi Cemils. Nah, ini adalah salah satu kuliner atau jajanan dari Kota Bandung yang saya perkenalkan di Surabaya. Nah, ini berdiri semenjak 7 bulan yang lalu, tepatnya di tahun 2022 di bulan September. Jadi Kak Mila ini kan berjualan cireng ya. Nah, dapat inspirasi untuk jualan cireng itu dari mana? Atau memang Kak Mila ini udah punya keahlian untuk membuat cireng? Oke, kalau inspirasi sendiri mungkin karena kebutuhan juga ya. Karena setiap manusia akan melakukan sesuatu atau memperjuangkan sesuai apa yang dia butuhkan. Nah, kebetulan tahun lalu saya sempat bekerja sebagai salah satu kru kitchen di restoran yang ada di Surabaya. Tapi berhubungan saya juga harus masuk kuliah. Setelah liburan panjang itu, saya memutuskan untuk resign karena sangat sulit untuk memanage waktunya. Karena kerjanya itu full time dari pagi sampai sore. Akhirnya karena saya harus tetap menghasilkan uang, mencari uang sendiri, saya memutuskan untuk membuka bisnis sendiri. Nah, kenapa saya berjualan cireng? Sebetulnya ini juga pertama kali ya saya berjualan makanan ini. Sebetulnya kalau berjualan, saya dari kecil udah senang sekali berjualan, apapun itu, entah makanan, entah produk dalam bentuk barang, karena mungkin dilatih mandiri juga dari orang tua. Jadi saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri dari kecil. Nah, sebab di Surabaya saya tinggal sendiri, saya harus membiayai hidup saya sendiri tanpa ada transfer atau biaya hidup dari orang tua. Jadi saya memutuskan untuk membuka usaha demi memenuhi kebutuhan hidup saya selama di Surabaya. Jadi tercetuslah produk ini. Yang awalnya saya hanya belajar dari YouTube, belajar dari video-video di internet, akhirnya bisa bertahan sampai 7 bulan ini. Pada awalnya Kak Mila ini melakukan kerja sama dengan mitra-mitra atau pure kakak sendiri yang melakukannya? Sebelumnya pure saya sendiri untuk sampai saat ini juga, karena belum ada kesempatan dan modal juga mungkin ya untuk bergabung atau bekerja sama dengan mitra lain, seperti itu. Dalam membangun usaha ini Kak Mila itu memerlukan modal berapa kalau boleh tahu modal awalnya? Oke, untuk modal awal sendiri sebetulnya saya kemarin karena saya tinggal di kos, jadi saya memerlukan barang mulai dari wajan, bahkan kompor dan gas itu saya beli sendiri. Itu mungkin di kisaran 1,5 sampai 2 juta aja. Kalau keuntungan per harinya bisa berapa ya kira-kira? Oke, karena untuk 5 bulan pertama saya membuka secara online, jadi ya pre-order seperti itu. Keuntungannya mungkin tidak banyak, tapi alhamdulillah saat ini selama 2 bulan terakhir saya membuka stand secara offline. Mungkin untuk keuntungan perharinya omset bisa 200 sampai 500 ribu. Nah, dari keuntungan itu tuh bisa digunain untuk apa aja ya Kak? Oke, untuk keuntungan sendiri yang paling penting untuk kebutuhan hidup saya sendiri, salah satunya bayar kos, bayar seragam. Kebetulan saya kan sekarang
mengajar di kampus mengajar, ada membeli seragam, melanyar dan lain sebagainya. Dan juga untuk kebutuhan pokok seperti beli makan, sabun dan lainnya. Pokoknya untuk kebutuhan hidup saya sendiri seperti itu. Kalau untuk keuntungan dan kerugian kan tentunya ada catatan pengeluaran dan pemasukan. Kalau untuk Kak Mila sendiri itu bagaimana cara mengatur pemasukan dan pengeluarannya? Oke, untuk saya sendiri itu salah satunya cara kita memanage keuangan ya. Untuk saya pribadi, saya berusaha untuk menghitung pemasukan hari itu berapa dan pengeluaran juga. Untuk uang parkir saja hanya 2.000 saya catat agar saya tahu uang saya ini kemana, biar gak bingung gitu, kok cepet banget habisnya uang saya, kok tinggal segini. Jadi saya berusaha setiap malam setelah selesai berjualan atau setelah selesai semua aktivitas saya mencatat semua pengeluaran agar saya tidak bingung gitu, uang saya hasilkan ini keluarnya kemana, seperti itu. Kalau dalam berwirausaha kan tentunya pasti ada pasang surutnya gitu kan. Betul. Kayak realita kita tuh, ekspektasi kita tuh nggak sesuai dengan realitanya gitu. Betul. Nah, bagaimana cara Kamila itu untuk mempertahankan keuntungan dalam bisnis yang sedang dijalani, dan apa sih strategi yang dilakukan untuk mengatasi jika misalnya ada penurunan dalam penjualan? Oke, untuk dalam strategi sendiri, yang pertama, karena saya fokusnya dalam bidang makanan, otomatis hal yang paling utama harus dipertahankan itu adalah cita rasa. Makanan itu harus benar-benar enak, disukai sama masyarakat atau teman-teman saya sendiri. Karena saya berjualan makanan, otomatis makanan itu harus pas sesuai dengan apa yang konsumen inginkan gitu. Jadi setiap saya ada kekurangan, saya selalu bertanya ke rekan-rekan atau ke followers di Instagram produk saya sendiri, mungkin ada saran atau misalkan apa sih kekurangan dari produk saya. Itu juga sebagai bentuk evaluasi agar saya kedepannya bisa lebih memperbaiki, karena juga ini pertama kalinya saya berjualan cireng isi gitu. Terus juga untuk strateginya sendiri, saya selalu berusaha untuk lebih meluaskan target pasar saya, mulai dari teman-teman terdekat, di kontak WA, di Instagram, juga minta tolong gitu ke teman-teman saya untuk bantu upload produk saya, upload pamflet agar jangkauan pasar saya juga lebih luas lagi, seperti itu. Kalau untuk mempertahankan keuntungan, yang namanya jualan ya, betul tadi ada pasang surutnya, kadang habis, kadang enggak, tapi alhamdulillah lebih seringnya habis gitu. Walaupun tidak habis, saya berusaha untuk menjualnya dengan harga promo agar saya tidak rugi terlalu banyak, seperti itu. Nah, kalau untuk motivasi Kak Mila sendiri itu apa yang membuat yang akhirnya memutuskan membuat usaha cireng ini? Oke, tadi sempat saya singgung ya bahwa salah satu kenapa saya membuka bisnis sendiri, karena dari awal saya ke Surabaya itu saya kuliah sambil kerja, jadi kerja di orang lain itu kebetulan karena kuliahnya masih online, jadi masih bisa memanage waktunya gitu kan, masih bisa diatur waktunya kapan kuliah, kapan kerja. Terus karena kebetulan kemarin sempat ada rumor-rumor mau offline kan, saya kira betulan tapi ternyata sampai saat ini masih online. Jadi saya memutuskan untuk resign karena saya juga tidak bisa memanage waktu antara pekerjaan, organisasi, dan kuliah. Jadi saya memutar otak gimana sih caranya agar saya tetap menghasilkan uang walaupun saya sudah resign dari pekerjaan saya, karena ya kalau saya tidak menghasilkan uang dari diri saya sendiri, saya tidak akan bisa bertahan di Surabaya. Jadi karena saya dari kecil punya mental untuk berjualan, punya keinginan, rasa percaya diri untuk menjual produk atau menjual makanan, akhirnya saya memutuskan untuk berjualan. Karena saya berpikir kalau saya punya usaha sendiri, saya bebas mengatur waktu, kapan saya berjualan, kapan saya libur, kapan saya mungkin lagi ada kesibukan lain, saya bisa meliburkan diri saya, seperti itu. Berbeda kan dengan bekerja, kita harus mengikuti aturan dari perusahaannya sendiri, seperti itu. Selanjutnya dari segi produk ya Kak ya, pastinya di luar sana itu banyak pesaing yang punya usaha itu yang serupa gitu kan. Kalau boleh tahu apa sih kelebihan atau ciri khas atau keistimewaan dari cireng Kak Mila ini dari cireng-cireng yang lain? Oke, sebelumnya kenapa saya berjualan cireng? Karena yang saya lihat, saya observasi di daerah sini, di daerah saya di mana saya tinggal itu jarang sekali yang berjualan cireng. Jadi saya memutuskan untuk menjual produk ini karena
menurut saya saingannya tidak terlalu banyak, beda dengan makanan-makanan dari Bandung lainnya seperti seblak, martabak, roti bakar. Kan banyak penjual-penjual yang mengatasnamakan kota Bandung gitu. Sedangkan Cireng Isi sendiri dari yang saya observasi itu masih sangat sedikit lah pesaingnya. Jadi saya menggunakan taktik di mana produk ini tuh yang jarang ditemui menjadi sesuatu yang membuat para konsumen atau para pembeli itu penasaran dengan produk yang saya jual. Seperti itu. Nah, kalau untuk strategi Kak Mila dalam menarik pelanggan itu seperti apa? Untuk dalam menarik pelanggan yang paling utama tadi cita rasa, terus yang kedua gimana cara promosinya gitu. Jadi dalam pamfletnya seunik mungkin, dari warnanya yang memikat gitu, kayaknya enak nih gitu. Jadi saya usahain produk saya ini tetap konsisten gitu, rasanya harus tetap enak, jangan sampai ada kekurangan atau mengecewakan konsumen. Jadi saya berusaha untuk memperluas juga jangkauan pasar saya, salah satunya dengan membuka stand secara offline, karena kan sebelumnya saya buka secara online, jadi yang tahunya ya hanya sebatas kontak di WA atau di Instagram gitu. Jadi setelah buka secara offline, alhamdulillahnya jangkauan pasar saya juga lebih luas lagi, seperti itu. Dari Kak Mila selama melakukan usaha ini tuh apa sih yang jadi kesulitan Kak Mila selama ya menjalankan bisnis ini? Oke, salah satu kesulitannya mungkin dari segi waktu ya. Karena jujur saja 24 jam itu rasanya sangat kurang gitu untuk saya semenjak buka secara offline. Karena kalau boleh diceritakan, membuat produk cireng ini tidak semudah yang terlihat kan. Dari mulai membuat isian, masak isiannya aja membutuhkan waktu lebih dari 2 jam gitu kan. Karena membuat ayam suwir itu ya sangat tricky gitu kan, mulai dari godok ayamnya, disuirin, terus bikin bumbunya, baru masak dan lain sebagainya. Saya kesulitan saya dalam hal waktu itu terutama jam tidur yang sangat berkurang. Jam tidur saya selama membuka secara offline itu bisa dikatakan hanya 2-3 jam saja. Karena kebetulan saya saat ini sedang magang kampus mengajar, jadi saya mengikuti jadwal dari sekolah, di mana itu saya harus ngajar di jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Nah, sedangkan kan rata-rata kegiatan kita sebagai mahasiswa itu dari pagi sampai sore gitu. Jadi saya memutar otak gimana caranya agar saya bisa tetap berjualan walaupun saya sibuk mengajar. Jadi saya mempersiapkan atau membuat adonan itu dari jam 2 pagi itu saya udah bangun, udah ngadonin makanannya. Sehari itu saya bisa 1-2 kilo, sedangkan dari 1 kilo adonan itu membutuhkan waktu 2 jam. Itu maksimalnya 2 jam dari ngadonin adonannya, terus cetak, masukin isian dan lain sebagainya. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan jam 6 pagi saya harus sudah OTW ke tempat saya mengajar, jam 1 siang saya baru pulang. Itu nggak ada istirahat sama sekali, bener langsung ganti baju, langsung keluarin stand, keluarin alat-alat untuk jualan di depan. Itu biasanya jam 5 pagi baru selesai atau baru habis, dan dari situ nggak istirahat juga karena saya harus menyiapkan isian, masak isian, jadi pergi belanja ayam, bumbu dan sebagainya, masak lagi sampai jam 10 malam, beres-beres, cuci piring semua jam 12 malam baru selesai, dan begitu seterusnya. Jadi ya untuk waktu tidur itu sangat-sangat kurang, tapi alhamdulillahnya masih bisa kehandle sampai sekarang. Kalau Kak Mila sendiri pernah nggak ada rasa takut atau nggak percaya diri gitu dalam memulai dulunya gitu? Mungkin dari pesaing yang ketat atau bagaimana? Untuk malu atau pesimis sempat ada, karena walaupun saya dari kecil, dari kelas 3 SD tuh udah mulai suka berjualan lah, cari uang sendiri, udah diajarkan mandiri sama orang tua, tapi tetap saja walaupun itu sudah pengalamannya sudah banyak, tapi rasa pesimis tuh awal-awal masih ada gitu. Saya takut produk saya ini tidak diterima karena mungkin lidah masyarakat Jawa Barat sama Jawa Timur takutnya berbeda, takutnya hanya awal-awal saja ramenya, takutnya kesana-kesananya orang cepat bosan gitu. Sempat ada, bahkan rasa malu juga sempat ada jujur, dan rasa pesimis karena modal juga sangat sedikit gitu. Bohong orang-orang yang bilang bisnis itu nggak butuh modal, itu bohong banget. Mulai bisnis itu pasti butuh modal, tapi yang paling penting dari modal adalah mental kita harus kuat. Gimana kita berpikir kalau kita buka bisnis itu tujuannya untuk apa, harus benar-benar dikuatin biar nggak gampang nyerah gitu. Misal hari pertama rame, kedua rame, seminggu kemudian udah
orang-orang udah mulai bosan gitu. Nah, kita harus memutar otak gimana caranya biar orang-orang itu tetap tertarik sama produk kita, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak ya. Ada nggak sih pesan atau saran dari Kak Mila yang dapat diberikan kepada orang-orang di luar sana yang ingin memulai bisnis mereka sendiri, terutama untuk para mahasiswa? Oke, untuk mahasiswa, mungkin saya di sini tidak untuk menasihati atau menggurui. Ini saya hanya memberikan penjelasan atas pengalaman saya sendiri. Mumpung kita masih muda, masih umurnya mungkin ada yang 19 tahun ya, masih di umur 20 tahunan lah, staminanya masih kuat-kuatnya itu. Yang kurang tidur tuh nggak akan bikin kita mati lah ya. Jadi dimanfaatin waktunya sebaik mungkin mumpung kita masih muda. Kalau teman-teman mau mulai bisnis, rata-rata masalahnya pasti malu gitu, malu sama teman, malu diomongin di tongkrongan atau lain-lainnya. Kalau misalkan teman kalian beneran teman, itu nggak akan mencemooh atau kayak ih kok jualan sih, emang duitnya kurang ya gitu. Pasti kalau teman kalian bener-bener teman, pasti bantu support. Alhamdulillahnya teman-teman saya banyak yang bantu, banyak bahkan kalau saya buka di depan tuh mereka bantu, saat saya open, saat saya close pesanan tuh mereka bantu. Jadi untuk teman-teman jangan muter-muter di kata malu gitu, karena gengsi nggak bikin kita kenyang. Jadi kalau teman-teman mau mulai bisnis, diperhatiin modalnya ada atau enggak, dikuatin dulu mentalnya, dicari tahu apa sih kebutuhan dari masyarakat sekitar kita. Jadi jangan membuka jasa atau membuat produk yang sekiranya nggak akan dibutuhin gitu sama orang sekitar situ. Karena kan ketika kita mau buka bisnis itu harus disesuaikan, harus diobservasi dulu apa sih kebutuhan orang-orang di sekitar kita, gimana apakah produk yang kita jual itu akan cocok untuk mereka atau enggak. Jadi ya sekali lagi modalnya, mentalnya, dan pengetahuannya dibanyakin lagi, seperti itu. Oke. Tambahan pertanyaan Ya, mungkin dari Kamilanya kan tadi kan sudah terjadwal ya kesehariannya. Itu gimana sih Kak caranya mungkin dari konsistensinya? Konsisten sama itu jadwalnya. Jadwalnya keseharian. Konsisten karena saya tahu itu tujuan saya tahu itu kebutuhan saya. Karena ya lagi-lagi kalau bukan diri kita yang ada buat diri kita sendiri, siapa lagi gitu kan. Karena kebetulan tadi sempat saya bilang saya nggak bisa ngandelin siapapun. Orang tua juga bukannya mereka tidak perlu dengan saya, tapi saya tahu keadaan orang tua saya tidak memungkinkan untuk membantu biaya hidup saya di sini. Jadi sebisa mungkin gimana caranya saya tetap bertahan di Surabaya dengan hasil kerja keras saya sendiri. Karena ya tidak ada yang bisa saya andalkan kecuali diri saya sendiri. Karena menurut saya, kalau teman-teman mungkin nanya kok bisa sih Kamila jualan, organisasi, kuliah juga, ya karena itu kebutuhan saya gitu. Karena semua manusia akan berjuang sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin kalau di sini teman-teman masih dibiayain sama orang tua, masih adalah uang untuk ngekos, untuk makan, atau ada kendaraan sendiri, pasti teman-teman hanya fokus ke apa yang teman-teman butuhin ya. Karena di sini yang saya butuhkan itu gak hanya kuliah, tapi ya untuk saya bertahan di Surabaya untuk kuliah juga saya membutuhkan uang gitu kan dari hasil kerja saya sendiri gitu. Jadi ya kenapa saya konsisten ya karena itu tujuan saya, itu kebutuhan saya. Kalau nggak saya penuhin, saya nggak akan bisa bertahan di sini, seperti itu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Mila atas kesempatannya untuk saya wawancarai. Baik semuanya, terima kasih. Itu adalah sedikit wawancara saya dengan Kak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.